Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta mata kuliah Matematika Teknik. Kita bertemu kembali dengan materi persamaan diferensial parsial. Baik, apa itu persamaan diferensial parsial? Persamaan diferensial parsial PDP atau Partial Differential Equation PDE adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi yang belum diketahui. Misalnya ya variabel U atau T yang tergantung pada dua variabel bebas atau lebih. Berdasarkan definisi dari Kreyszig. Baik U dan T di sini disebut dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikat. Kemudian beberapa istilah yang terkait dengan PDE. Yang pertama adalah orde ya. Orde adalah turunan tertinggi pada diferensial pada persamaan diferensial. Baik, pada persamaan diferensial parsial ini menggunakan notasi do ya, kita sebut do. Atau kalau Anda mau baca dengan D juga bisa ya. Misalnya do pangkat 2U, do X pangkat 2 plus do pangkat 2U, do Y pangkat 2 sama dengan 0. Karena turunan tertinggi di sini adalah turunan kedua, maka ini disebut PDP orde 2. Jadi saya ulang, orde dari sebuah persamaan diferensial adalah turunan tertinggi pada persamaan tersebut. Kemudian persamaan diferensial yang linier. Persamaan diferensial parsial yang linier. Jika dependent variable, ya misalnya U atau T berpangkat 1, dan jika pangkat U atau T lebih dari 1, maka disebut PDP non-linear. Ya, di sini kita berikan contoh yang sama. Kita bisa lihat bahwa U sebagai dependent variable, pangkatnya adalah 1. Maka ini dinamakan PDP orde 2 dan linear. Orde 2 karena turunan tertinggi adalah turunan kedua. Kemudian jenis persamaan diferensial yang homogen. Persamaan diferensial dikatakan homogen jika semua suku mengandung U atau turunan parsialnya. Jika semua suku mengandung U atau turunan parsialnya. Kita gunakan contoh yang tadi bahwa di sini semua suku mengandung U ya. Semua suku mengandung U, tidak ada suku yang tidak mengandung U. Maka ini dikatakan PDP orde 2 yang homogen dan linier. Jika ada suku yang tidak mengandung U, maka dikatakan persamaan diferensial tersebut persamaan diferensial yang non-homogen. Seperti di sini tidak sama dengan 0 ya. Di sini do pangkat 2U, do X2 ya plus do pangkat 2U plus do Y2 sama dengan sebuah fungsi dengan variabel X dan Y. Nah, di sini di sebelah kanan ini tidak mengandung U, maka ini dikatakan non homogen ya. Nilai misalnya fx ini misalnya 2x pangkat 2y ya, atau yang lainnya ya. Maka jika kita menemukan sebuah persamaan diferensial yang sebelah sisi kanannya tidak sama dengan 0, maka kita bisa katakan persamaan diferensial tersebut tidak homogen. Contohnya seperti ini. Ya. Maka persamaan ini adalah persamaan orde 2 yang linier dan tidak homogen. Ya, tidak homogen karena ada suku yang tidak mengandung U. Oke, baik. Kemudian
persamaan diferensial parsial ini sangat banyak digunakan di dalam pemodelan. Ya, beberapa contoh yang Anda bisa lihat di layar. Nomor 1 ada 6 yang saya tampilkan. Ya. Pertama, persamaan gelombang satu dimensi, persamaan kalor satu dimensi, persamaan Laplace satu dimensi, sampai dengan persamaan Laplace 3 dimensi. Dari keenam persamaan ini ada satu yang tidak homogen, yaitu nomor 4, karena ada bagian yang tidak mengandung dependent variable U. Maka ini kita sebut orde 2, linear dan non homogen. Ya, selain daripada itu, persamaannya orde 2, linear dan homogen. Kita lanjutkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Ada beberapa metode, ya, ada 3 metode. Yang pertama kita bahas adalah dengan metode integral langsung. Ini metode yang paling untuk menyelesaikan bentuk dari persamaan diferensial yang paling sederhana, kita menggunakan metode integral langsung. Baik, contoh yang pertama, selesaikan PDP do pangkat 2z, ya, ini z, ya, dx do y sama dengan x pangkat 2y. Artinya di sini, ya, jika menemukan bentuk ini, maka yang persamaan diferensial tersebut pertama kali didiferensialkan terhadap x, kemudian didiferensialkan terhadap y. Berbeda dengan persamaan diferensial biasa yang hanya memiliki satu variabel bebas, ya, hanya satu variabel bebas, misalnya x saja atau y saja. Nah, pada persamaan diferensial ini memiliki variabel lebih dari satu selain dependent variable. Baik, bentuk ini kita bisa sederhanakan, ya. Kita bisa sederhanakan menjadi do dx dalam kurung do z dy, ya. Do-nya kita keluarkan 1, ya, agar nanti kita bisa mudah mengintegralkan, ya, sisi kiri, demikian juga sisi kanan. Baik, kalau Anda amati, ya, pada persamaan ini, ya, bergantung dari dua variabel, ya, variabel x dan y, ya. Maka kita akan mengintegralkan persamaan diferensial ini terhadap x dan terhadap y, ya, untuk mencari bentuk umum penyelesaiannya. Baik, yang pertama kita akan integralkan terhadap x, ya. Kita akan integralkan terhadap x kedua buah sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan, ya. Notasinya tetap d biasa, ya, bukan do, ya. Maka ketika kita integralkan sisi kiri, integral do dx do z dy dx sama dengan integral x pangkat 2y dx. Maka kita akan dapatkan, ya, karena ini ya, ini akan hilang karena kita integralkan terhadap dx, ya, maka akan menjadi do z dy sama dengan sepertiga x pangkat 3y. Perhatikan di sini kita integralkan terhadap x, maka y ini akan dianggap sebagai konstanta, tidak akan berubah. Ya, yang berubah hanya variabel x saja, karena kita integralkan terhadap x. Ya, x pangkat 2 ketika diintegralkan maka akan menjadi sepertiga x pangkat 3. Adapun y adalah konstanta, maka tidak berubah. Kemudian karena ini integral tak tentu, maka selalu muncul konstanta. Ya, di sini konstanta, karena y di sini adalah konstanta, maka kita umpamakan konstantanya adalah fungsi sembarang dalam variabel y, ya, f, ya, f kapital, ya, bentuknya f kapital y, ya. Karena di sini y-nya adalah konstantan, maka konstantanya kita umpamakan, ya, kita umpamakan adalah fy. Baik, ini hasil dari langkah pertama mengintegralkan terhadap x kedua buah sisi. Baik, hasil ini kita dapatkan do z dy, ya.
maka yang kedua adalah kita integralkan terhadap Y. Integral dou Z dy ya, sama dengan integral sepertiga X pangkat 3 plus Fy dy. Ya, kita integralkan kedua sisi terhadap Y, maka ketika dou Z kita integralkan terhadap dou Z dou Y kita integralkan terhadap Y, maka akan kita dapatkan Z. Z Z sama dengan, baik ini karena ini kita integralkan terhadap Y, maka X ini tidak akan berubah. Ya, X-nya tidak akan berubah, yang berubah adalah Y saja. Y integral terhadap dy, maka menjadi setengah Y pangkat 2. Kemudian ini integral F ya. Karena ini kita notasi F-nya berubah menjadi ya, karena kita integralkan terhadap Y. Integral F Y dy plus, nah ini adalah konstanta, karena di sini karena kita integralkan terhadap Y, maka X itu kan konstanta di sini ya, X-nya konstanta, maka kita misalkan konstanta yang muncul dalam fungsi X ya, Gx ya, walaupun bentuknya bebas ya. Sehingga kalau ini kita sederhanakan ya, ini jadi Z sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 kurang pangkatnya Y pangkat 2 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2. Misalnya hasil dari integral Fy adalah Hy ya. Misalnya hasil integralnya adalah Hy dalam fungsi Y, kemudian tambah Gx, maka ini adalah bentuk umum penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Z sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 plus Hy plus Gx, di mana Hy dan Gy ini adalah fungsi sembarang. Baik, ini contoh pertama ya, menyelesaikan persamaan diferensial dalam bentuk D pangkat 2Z dou X dy sama dengan X pangkat 2 Y. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini kita menggunakan syarat batas ya, syarat batas ya, agar tidak muncul fungsi sembarang seperti Hy dan Gx. Selesaikan PDP T ya, T dou pangkat 2U dou X dt plus 2 dou U dx sama dengan X pangkat 2 dengan syarat batas UX1 sama dengan X pangkat 3/6 dan U0T sama dengan 0. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan PDP tersebut ya. Kita bisa keluarkan dou dx-nya 1 ya, dou dx, sehingga ini menjadi dou dx dalam kurung T dou U dt plus 2U karena dou dx-nya kita keluarkan sama dengan X pangkat 2. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa untuk mengintegralkan, yang pertama kita integralkan terhadap X. Ya, di sini memiliki dua variabel X dan T. Maka yang pertama kita integralkan terhadap X, kedua buah sisi. Integral dou dx dalam kurung T dou U dt plus 2U sama dengan integral X pangkat 2 dx. Baik, kurang dx ya di sini. Kurang dx. Ya. Baik, dou dx ketika kita integralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah T dou U dt plus 2U. Kemudian X pangkat 2 hasil integralnya X pangkat 3 plus konstanta. Ya, konstanta misalnya dalam bentuk fungsi sembarang dengan variabel T. Karena di sini persamaan kita memiliki dua variabel ya, bergantung dari dua variabel X dan T, maka kita umpamakan bahwa konstanta ini dalam variabel fungsi dalam variabel T. Baik, kita bisa sederhanakan lagi ya. Baik, kalau kita kalikan kedua buah sisi ini dengan kedua ruas ini dengan T, maka kita dapatkan
T pangkat 2 DU dt plus 2 TU sama dengan sepertiga T X pangkat 3 TF3. Kenapa kita kalikan dengan kedua ruas dengan T? Agar di sisi sebelah kiri ini kita mendapatkan bentuk dari ya perkalian ya, turunan perkalian dari T pangkat 2U. Jadi kalau T2 pangkat U ini kita diferensialkan terhadap T ya, maka akan kita dapatkan T pangkat 2 DU dt plus 2T U ya. Kalau kita diferensialkan maka bentuknya adalah seperti di atas, sehingga kita kalikan kedua ruas dengan T ya untuk menyederhanakan persamaannya, sama dengan sepertiga T X pangkat 3 T F T. Baik, tadi kita sudah integralkan kedua buah sisi dengan dx, maka sekarang kita integralkan dengan T ya, maka integral do dt dalam kurung T pangkat 2U dt sama dengan integral sepertiga Tx pangkat 3 plus Tft dt. Baik, ini hasilnya adalah T pangkat 2U. Baik, di sini kita integralkan terhadap T, sisi sebelah kanan kita integralkan terhadap T, maka X tidak akan berubah ya. Karena selain T akan dianggap sebagai konstanta. Maka X tetap menjadi X pangkat 3 ya, demikian juga sepertiga dan X pangkat 3 itu dianggap konstanta karena diintegralkan terhadap T. Sepertiga T, ya T diintegralkan, kita dapatkan setengah T pangkat 2, kemudian integral T Ft dt plus Hx. Ini kita ganti dengan F kecil ya, Ft plus H. Plus ini adalah konstanta yang muncul kita umpamakan dalam fungsi X, karena ini diintegralkan terhadap T, maka selain T, semisal X itu dianggap sebagai konstanta, maka kita umpamakan konstanta yang muncul biasanya kita tulis dengan C ya. Konstanta yang muncul itu adalah dalam variabel X. Baik, kemudian kita sederhanakan hasilnya. T pangkat 2U sama dengan 1/6 ya, sepertiga kali 1/2 1/6 X pangkat 3 T pangkat 2. Kita misalkan hasil dari integral T Ft adalah GT ya, plus Hx. Maka kita dapatkan bentuk umum ya, bentuk umum penyelesaian dari persamaan diferensial ya dalam variabel X ya, UXT adalah 1/6 X pangkat 3 T pangkat 2 GT plus Hx per T pangkat 2 U per T pangkat 2 gitu ya. Per T pangkat 2, U-nya nggak ada. Baik, kemudian kita lihat syarat batas yang ditetapkan tadi. Ada dua syarat batas. Yang pertama adalah UXT UX1 sama dengan X pangkat 36. Artinya saat T sama dengan 1, maka hasilnya adalah X3/6 ya. Saat T sama dengan 1, maka UXT-nya adalah X pangkat 3/6. Kemudian U0T sama dengan 0. Artinya saat X ini sama dengan 0, maka persamaan diferensial hasilnya, persamaan diferensial tersebut hasilnya adalah 0. Nah, kita gunakan syarat batas yang pertama dulu, yaitu syarat batas yang pertama, satu yang mungkin kurang jelas, satu. Syarat batas yang pertama, UX1 sama dengan X pangkat 3/6. Kemudian X pangkat 3/6 ini kita substitusikan nih. Saat T-nya sama dengan 1. Ya. Maka ini bentuk umum penyelesaian tadi, UXT 1/6 ya, plus X pangkat 3 T pangkat 2, seterusnya per T pangkat 2. Ya, maka ketika T-nya kita substitusi sama dengan 1, kita dapatkan 1/6 X pangkat 3 kali 1 pangkat 2 plus G1, ya T-nya ganti dengan 1, plus HX per 1 pangkat 2. Maka kita dapatkan X pangkat 3/6. Baik, 1/6 X pangkat 3 ini juga kita bisa tulis dengan X pangkat 3/6. X pangkat 3/6. Ya. Jadi ini dibagi 1, hasilnya tetap. Kemudian kita dapatkan nilai yang sama dari sebelah kiri dan sebelah kanan
ya. Maka kita dapatkan, ya, ini kan kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi 0. 0 sama dengan G1 plus HX. Ya, ini HX ya, mungkin kurang jelas saya tulis, ya, tulis tangan. HX. Maka HX sama dengan negatif G1. Nah, HX ini kita substitusikan ke bentuk penyelesaian umum tadi, yaitu 1/6 X pangkat 3 T pangkat 2 plus GT min G1 ya hasilnya ya. HX-nya kita ganti dengan negatif G1. Ya, HX-nya kita substitusikan. Kemudian kita kembali ke syarat batas yang kedua, di mana saat X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, kita kembali ke bentuk umum penyelesaian, setelah HX kita ganti dengan G1, maka kita dapatkan ya 0, ya, X-nya kita ganti dengan 0 ya, karena saat UX sama dengan 0 hasilnya adalah 0 ya. Di sini U 0T, maka maksudnya saat X sama dengan 0, maka X-nya kita ganti dengan 0. 1/6 kali 0 pangkat 3 ya, sama dengan 0 ya. 0 pangkat 3 adalah 0, T pangkat 2 plus GT min G1. Oke, ini pasti hasilnya adalah 0 ya. Sebelah sisi kiri juga 0 ya, karena U 0T sama dengan 0. Kemudian T pangkat 2 ya juga menjadi 0 ya. Maka kita dapatkan 0 sama dengan GT min G1 atau GT sama dengan G1. Maka nilai ini kita substitusikan ke bentuk umum penyelesaian tadi ya. Maka GT ini kita ganti dengan G1 ya, 1/6 T pangkat 2 X pangkat 3 ya, GT diganti G1, G1 min G1 ya, hasilnya 0, maka kita dapatkan ya, didapatkan 1/6 ya, 1/6 T pangkat 2 X pangkat 3 per T pangkat 2, karena sama-sama memiliki pembilang dan penyebut sama-sama memiliki T pangkat 2, maka hasilnya adalah ya, penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut dengan variabel X dan T adalah 1/6 X pangkat 3. Baik, demikian dua contoh dari metode menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan integrasi langsung. Selanjutnya kita akan menggunakan dua metode lainnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada video berikutnya.